Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Berkata Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu, wahai kaum muslimin, kerjakanlah perbuatan lahiriah yang telah tercatat di atas tinta hitam pada kertas putih ini, maksudnya Al-Quran, hingga engkau terdorong untuk melakukan perilaku batin. Ini adalah perintah. Bila engkau melaksanakan yang lahir, engkau akan memahami yang batin. Yang pertama kali memahami adalah nuranimu, lalu hatimu mendiktikannya pada dirimu, jiwamu mengejaknya ke lisanmu, lisanmu akan merealisasikannya pada kebiasaanmu. Apabila nurani itu telah diberikan pemahaman oleh Allah, dengan sebab jasmani telah mengerjakan apa-apa yang disuruh Allah, maka nurani itu akan menjadi supir, sehingga jasmani akan bergerak sesuai dengan gerak nurani. Dan hati akan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya berupa nampaknya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jiwa pun akan nampak pada lisan berupa jiwa yang telah tertancap akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apabila yang ada di dalam diri, baik itu hati atau itu nurani atau itu jiwa, hati, nurani, jiwa atau roh yang telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan nampak pada lisan berupa zikir dan ucapan-ucapan kebaikan, sehingga dengan lisan itu dia akan nampak pada perbuatan-perbuatan yang menunjukkan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan semua ini demi kemaslahatan dan kemanfaatan untuk kalian. Sungguh menggembirakan bila engkau menyelaraskan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintainya. Celakalah engkau bila mengaku mencintai Allah tanpa bukti. Tidakkah kau ketahui bahwa mencintai Allah terkait dengan berbagai persyaratan? Salah satu syarat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keselarasan Allah denganmu dan dengan selain dirimu. Syarat lain untuk mencintainya ialah dengan engkau tidak tinggal bersama selainnya, maksudnya khalwat. Khalwat itu mengasingkan diri untuk si pemilik diri, mengasingkan diri dari keramaian banyak orang untuk membaguskan bahkan menyempurnakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak mampu khalwat seperti orang di zaman dulu, beberapa hari, beberapa puluh hari, bahkan beberapa bulan, maka paling tidak kita tidak keluar rumah, tidak bergaul dengan manusia kecuali dengan kemaslahatan akhirat. Kada bergaul dengan seorang pun
kecuali urusan agama. Kada keluar rumah kecuali urusan mencari nafkah yang halal. Itu pun di tempat mencari nafkah dipilih-pilih siapa yang akan menjadi kawan kita dan siapa yang akan kita jadikan sahabat qarib. Tidak keluar rumah kecuali sholat berjamaah, tidak keluar rumah kecuali sholat Jumat, tidak keluar rumah kecuali menuntut ilmu agama, tidak keluar rumah kecuali menunaikan hajat sesama muslim. Ini paling tidak. Kalau kita tidak mampu seperti orang-orang di zaman dahulu, mereka mengasingkan diri beberapa hari, beberapa puluh hari, beberapa bulan, beberapa tahun, bahkan puluhan tahun demi si pemilik diri, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, di dalam sehari semalam hendaklah kita mengatur waktu kita, yakni mengkhususkan diri kita lebih utama di kamar tempat ibadah beberapa jam. Kita di situ latihan berzikir kepada Allah, memperbanyak minta ampun kepada Allah, memperbanyak memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga memperbanyak membaca kitab suci Al-Qur'an. Karena orang yang telah terbiasa dengan khalwat zahirnya, dia akan diberikan Allah pada khalwat zahir itu yang disebut ibadah batin. Pada khalwat zahir mulanya hanya lidah yang berzikir, hanya lidah yang berdoa kepada Allah, belum masuk kepada pikiran, belum masuk kepada hati. Namun seiring latihan dan telah terbiasa dengan hal itu, maka suatu saat Allah akan kurniakan kepada orang itu lidahnya berzikir, pikirannya Allah mudahkan untuk merenungkan, memikirkan kebesaran Allah, dan suatu saat Allah mudahkan hatinya untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan apabila hal semacam ini telah terbiasa pula dilakukan oleh seorang hamba, maka dia akan dikurniakan Allah kemudahan mengingat Allah walau dia berada di tengah-tengah banyak orang. Allah mudahkan dia untuk mengingat Allah meskipun dia berada di tengah-tengah pasar atau di warung-warung dan tempat perkumpulan lainnya. Sulit bagi kita untuk melatih ingat kepada Allah di tengah-tengah orang banyak, di tengah-tengah keramaian seperti di warung, di pasar, dan di tempat lainnya, kalau kita belum terbiasa di dalam kesendirian kita menyebut Allah, merenungkan kebesaran Allah, merasakan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala pada dari nang banyak ini, syuhudul wahdah bil kasrah, merasakan yang satu dari yang banyak. Ini sulit dilakukan oleh umumnya umat Islam apabila dia tidak terlatih, tidak terbiasa di dalam kesendiriannya itu menyebut-nyebut Allah, mengingat Allah, merasa akan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Munarahan seorangan aja nang dipikirkan dunia, padahal dalam kamar dong kadang pulang kamarnya, kawan ada di dalam kamar tadi. Yang nang dipikirkan dunia, nang di hati dunia juga. Maka kalau keadaan kita sudah seperti ini, rahat seorangan hajat dunia nang dipikirkan, pangkat kemuliaan nang dipikirkan, apalagi munrahat lawan orang banyak, makinnya kita memikirkan dunia. Kecuali perkumpulan bersama orang banyak itu menyangkut dengan urusan zikirnya, bersolawatnya, munajat doanya, urusan bicara ilmunya, bisa kita ingat kepada Allah, bisa kita ingat kepada Rasulullah. Kalau kita berada pada perkumpulan orang banyak yang memang jurusannya ke sana. Tapi
mun rahat menyurangan aja di rumah nang dihayal dunia, nang diramal dunia, nang di hati dunia, karimut-karimut muntung nang disambat lain ampun dunia, karimut-karimut muntung kabilakah ya ampuni bisa baamas nang kaya orang dua. Nah kabilakah aku ini bisa jual tukar kendaraan juga rahat seorang aja kayak itu. Nang apalagi rahat di pasar makinnya banyak nang masuk ke hati, banyak nang masuk ke pikiran perihal dunia itu, bahkan nang disebut-sebut pun tiada luput daripada yang menyangkut dengan dunia semata-mata. Sisihkan waktu kita sehari semalaman, berapa jam kita kawat, apapun nang yang bisa baca, hendak yang membaca Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena bila pulang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bila pulang sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sejam kah, 2 jam kah, rutinakan supaya kita terbiasa dengan apa yang kita baca. Ketika hati dan pikiran kita masih sulit masuk kepada alam bacaan itu, maka setidaknya apa yang dibaca tadi suatu saat akan masuk ke alam pikiran dan ke alam hati kita. Lalu jika berzikir itu kaderigan untung saja dimudahkan Allah pikiran dan hati. Apabila lahir dan batin ini telah diberikan Allah kemudahan, kemampuan kepada kita, maka insya Allah di tengah-tengah pasar pun kita tidak sulit mengingat Allah Ta'ala. Rahat di warung pun, bahkan melirik-lirik warung, tidak sulit kita mengingat Allah, meskipun hanya dari segi hati atau pikiran. Namun perjalanan orang-orang yang sudah tidak semudah dengan apa yang dibicarakan ini. Apa yang telah dijalani oleh orang-orang soleh, orang-orang beriman, orang-orang yang bertauhid kepada Allah, khususnya orang-orang terdahulu dari kita, itu tidak semudah dengan apa yang disampaikan saat ini. Mengapa ini ulun sampaikan? Supaya nang disambat ini tadi kaderigan berlalu begitu saja. Termasuk si tukang sampaikan kaderigan berlalu begitu saja. Mun sapintas mengucap mendengar sekejap mata mudah, tapi kita ingatkan pulang nang sudah dijalani oleh orang-orang yang terdahulu itu tidak semudah apa yang kita baca, tidak semudah apa yang kita dengar. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani hanya salawi tahun sidin masuk hutan, keluar hutan, melulu sidin mengamalkan ilmu yang sudah sidin tuntut, ilmu zahir, ilmu batin, salawi tahun khalwat uzlahnya, ibadahnya, riyadahnya, nah mujahadahnya sidin, muraqabahnya pulang, musyahadahnya salawi tahun sidin. Jadi dari situ kita bisa mengambil iktibar bahari nang zaman belum modern kayak wahini aja, nang dilihat kada seramai wahini, nang didengar kada seramai wahini, nang dipandang kada seramai kita wahini. Orang bahari perlu banyak waktu, perlu perjuangan berat untuk jinak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita nang wayah ini nang dilihat banyak, nang didengar banyak, nang dipandir banyak, nang ditamui banyak. Lebih lagi kita jangan menganggap enteng perjalanan untuk dekat kepada Allah itu, jangan sesekali kita anggap mudah. Jangan sesekali kita anggap mudah, karena meliputi lahir dan batin. Syarat lain untuk mencintainya ialah dengan engkau tidak tinggal bersama selainnya, maksudnya khalwat. Jadi ada khalwat zahir, nanti ada khalwat batin.
Khalwat zahir ya, usahakan supaya bisa memperoleh khalwat batin. Khalwat mengasingkan diri, khalwat zahir mengasingkan diri. Khalwat batin awak bersama orang banyak tapi hati banyak menyebut atau mengingat Allah. Cuma ini pandirnya ajalah, artinya nang sudah dijalani orang-orang nang sudah ada semudah nak dipandir dan didengar ini, akrab dengannya dan tidak berlaku buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika rasa cinta kepadanya telah menempati hati seorang hamba, maka dirinya akan intim bersama Allah dan membenci semua hal yang dibenci olehnya. Bertaubatlah atas pengakuan bohongmu tentang cinta kepada Allah, tetapi tidak mengosongkan diri untuknya. Hanya berkhayal, berbohong, melakukan kemunafikan, dan membuat-buat hal yang tak sepatutnya. Bertaubatlah dan pegang teguh taubatmu itu. Taubat berbeda arti dengan menetap dalam taubat. Sebagaimana menanam itu artinya berbeda dengan tumbuh dan berbuah. Taubat dari maksiat zahir, taubat dari maksiat batin. Maksiat zahir ada kalanya membuat pelakunya menyesal sehingga dia mampu untuk kembali kepada Allah dan mampu untuk berhenti daripada maksiat zahir itu. Walaupun maksiat zahir jangan dianggap enteng, karena berapa banyak maksiat zahir itu sangat besar dosanya di sisi Allah dan membuat Allah sangat murka sehingga Allah timpakan siksa yang sangat pedih. Sebesar-besar maksiat zahir, namun kita tetap waspada dan lebih waspada lagi terhadap maksiat batin. Karena kalau maksiat zahir terkadang menjadi penyebab seorang hamba kembali kepada Allah, lantaran dia menyesal, dia berhenti dari perbuatan maksiat zahir itu, dia pindah, dia kembali kepada Allah, maka maksiat batin itu seperti takabur, seakan-akan dia itu menyaingi akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksiat yang pernah dilakukan iblis yaitu takabur, maka dengan takabur itu dia menjadi musuh Allah buat selama-lamanya. Terhadap maksiat zahir kita waspada, terhadap maksiat batin itu lebih waspada lagi. Kalau maksiat zahir, ya tadi bisa menimbulkan penyesalan, lalu dia merasa hina di hadapan Allah Ta'ala. Kalau maksiat batin seperti takabur, kadang-kadang orang yang takabur itu merasa hina di hadapan Allah, karena tibanya takabur seakan-akan Allah itu kadang-kadang dianggap di dalam hatinya. Kada usah takabur urusan dunia, hati itu aku berilmu, aku alim, lupa lawan Tuhan, nang menggerakkan menuntut ilmu, nang maulah paham, nang maulah hafal. Rasa itu aja aku berilmu, aku alim, aku beribadah, tapi lupa lawan Tuhan. Kada ingat mengembalikan kepada Allah Ta'ala. Nang nyata urusan kebaikan hanya mun disertai takabur, maka akan mendinding hamba itu terhadap Allah Ta'ala dan akan menimbulkan kemurkaan Allah. Apalagi nang ditakaburakan urusan dunia, ditakaburakan, disombongkan urusan dunia, banget lagi harta bendanya, usahanya, pangkat kemuliaannya. Takabur orang yang dikurniakan Tuhan perkara dunia, banget lagi jadi musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata bahwa tetaplah bersepakat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik saat mengalami musibah dalam segala hal yang terkait dengan keluarga, maupun musibah
yang menimpa diri sendiri, baik dalam keadaan miskin maupun kaya, baik sempit maupun lapang, baik di saat sakit maupun di saat sehat, baik dalam keadaan senang ataupun sedih, keadaan baik ataupun buruk. Bersepakatlah dengan Allah baik di saat engkau diberi atau tidak diberi. Jika penyakit itu datang, aku tak melihat satu obat pun selain memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahat dapat musibah atau malapetaka, kepahitan duniawi, obatnya memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahat dapat kesenangan pun tetap kita berpasrah lawan Tuhan, mengembalikan bahwa semua itu tidak akan terbit tanpa izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal pahit, dalam hal sakit, dalam hal susah, dalam hal sempit, dalam hal hina, sudahnya kita berpasrah lawan Allah ta'ala. Namun istilah pasrah di sini bukan berarti kosong daripada ikhtiar jasmani, bukan berarti kosong daripada amalan atau wirid-wirid, bukan berarti kosong daripada doa-doa. Semua itu tetap kita laksanakan, hati bertawakal, berserah dengan penuh keyakinan. Allah yang berkuasa maulah sempit, Allah juga berkuasa maulah lapang. Allah Maha Kuasa maulah hina, dan Allah Maha Kuasa pula menjadikan yang hina menjadi mulia. Allah kuasa menimpakan kepahitan kepada siapapun yang Dia kehendaki, namun Allah kuasa pula mengganti kepahitan itu menjadi hal-hal yang manis. Jangan pula menentang dan mengadukan kepada selain Allah, sebab tindakan itu justru akan menambah cobaan bagimu. Satu cobaan, satu musibah yang apabila kita hadapi tanpa tawakal, tanpa berserah kepada Allah, maka akan mengundang cobaan-cobaan lain yang lebih berat dari cobaan yang ada. Cobaan yang ada belum selesai, maka cobaan yang lain pun akan datang lebih hebat lagi daripada cobaan yang ada. Tenang, diam, dan bersikap lembutlah dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetaplah bersimpuh di hadapannya, maksudnya dalam keadaan mulia ataupun hina, sehat ataupun sakit, lapang ataupun sempit, kaya ataupun miskin, tetaplah kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetaplah kita menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba sakit atau hambanya sehat. Tidak menjadi hamba miskin ataupun tidak pula menjadi hamba kaya. Tidak menjadi hamba sempit dan tidak pula menjadi hamba si lapang. Tidak menjadi hamba keadaan hina dan tidak pula menjadi hamba si mulia. Tetap menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apapun. Tetap menunaikan perintah Allah lahir dan batin dalam keadaan apapun. Perhatikan apa yang diperbuat Allah padamu, lalu bersukacitalah pada semua perubahan yang dilakukan Allah. Bila engkau melakukannya, Allah akan mengubah kekasaran dengan kelembutan. Allah akan mengubah kesendirian dengan kebahagiaan bersamanya. Ya Allah, jadikanlah kami berada di sisimu dan bersamamu. Beliau tutup pengajian pada hari Ahad pagi 10 Syawal 545 Hijriah dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita sekalian. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta halal ya hadratin Nabi. Al-Fatihah.